Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas tentang proposisi majemuk, di mana proposisi atomik itu dapat dikombinasikan dengan operator proposisi yang dasar, yaitu konjungsi, disjungsi, dan negasi. Ya. Nah, untuk menentukan nilai kebenaran dari sebuah proposisi majemuk, maka untuk mempermudah kita biasanya kita menggunakan tabel kebenaran, di mana dalam tabel tersebut akan memuat nilai kebenaran dari proposisi majemuk. Ya, jadi nilai kebenaran dari proposisi majemuk ditentukan dari nilai kebenaran masing-masing proposisi atomiknya. Ya, jumlah kombinasi nilai kebenaran proposisi majemuk yang memuat dan proposisi atomik berdasarkan proposisi atomiknya itu memenuhi rumus 2 pangkat N. Jadi jumlah nilai kebenaran atau jumlah baris, katakanlah jumlah baris yang ada di dalam tabel kebenaran itu tergantung dari banyaknya proposisi atomik. Ya, dimana jumlah proposisi atomiknya itu dinotasikan dengan N, memenuhi rumus 2 pangkat N. Berarti artinya kalau proposisi atomiknya ada 2, maka di tabel kebenaran itu akan memiliki 2 pangkat 2 baris, yaitu akan memiliki 4 baris. Ya, kalau 2 berarti 2 pangkat 1. Kalau 1 operan berarti 2 pangkat 1 berarti hanya ada 2 baris. Ya, kalau 3 berarti 2 pangkat 3 jadi 8 dan seterusnya. Berarti 2 pangkat N, di mana ini adalah jumlah proposisi atomiknya. Nah, contoh misalkan di sini untuk konjungsi, ya, konjungsi dari P dan Q, berarti untuk membuat tabel kebenarannya tadi kan rumusnya 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 2, berarti memiliki 4 baris. Nah, dalam membuat tabel kebenarannya berarti kita buat kolom pertama untuk proposisi atomiknya yaitu P, yang kedua proposisi atomiknya yaitu adalah Q, dan kolom ketiga berarti kita tulis ekspresi logika proposisi majemuknya yaitu P konjungsi Q. Ya, untuk memudahkan kita dibiasakan dalam membuat menentukan nilai pada baris di tabel kebenaran itu mudahnya gini aja. Kan nilai kebenaran itu ada 2, barisnya ada 4, berarti 4 dibagi 2, berarti masing-masing nilai kebenarannya itu ada 2. Misal kita mulai yang pertama itu dari 1. Nah, nilai kebenaran itu kalau benar itu biasanya disebut dengan true, ya, atau benar, atau B, atau 1. Tapi untuk mudahnya kita gunakan angka 1 untuk benar dan 0 untuk salah, ya. Jadi tolong jangan diikuti ini, saya belum merubahnya, ya. Berarti ini 1, 1, 0, 0. Kolom pertama tinggal 4 dibagi 2 saja. Yang pertama 1, 1, berarti yang berikutnya 3 dan 4, 0, 0. Nah, kolom yang keduanya setengahnya dari sini. Kalau ini 2, 2, berarti kalau ini 1, 1, berarti 1, 0, 1, 0 gitu. Bisa dipahami, ya? Nah, kemudian untuk konjungsi. Untuk konjungsi, logika dari konjungsi ini kata dan ini sama dengan perkalian, sama dengan operator perkalian di matematika biasa. Berarti artinya nilai P dikalikan dengan nilai Q. Berarti 1 dikalikan 1, maka hasilnya adalah 1. 1 dikalikan 0, hasilnya itu adalah 0. 0 dikalikan 1, hasilnya adalah 0. Dan 0 kali 0 hasilnya adalah 0. Sehingga pada konjungsi berarti kita lihat nilai yang bernilai 1 itu hanya 1 saja apabila keduanya bernilai benar. Sehingga dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa konjungsi akan bernilai benar jika P dan Q bernilai benar. Yang lainnya berarti salah. Berarti kata dan itu semuanya harus terpenuhi, ya. Contoh misalkan ketika Anda kemarin daftar ke STT Wastu Kencana, syaratnya adalah ijazah dan SKHUN misalkan, ya. Dan berarti kan kalau tidak ada salah satu maka Anda belum dikatakan selesai dalam mendaftar atau menjadi calon mahasiswa STT Wastu Kencananya, ya. Makanya harus sama. Jadi kalau konjungsi nilainya itu harus sama-sama 1. Bukan harus sama, ya, harus sama-sama 1. Harus kedua-duanya benar, maka hasilnya adalah benar. Harus kedua-duanya 1, maka hasilnya itu adalah 1. Berarti yang lainnya bernilai salah. Bisa dipahami, ya. Yang kedua, disjungsi. Untuk disjungsi berarti yang bedanya tinggal di sini saja. Kolom ketiga itu menjadi P atau Q.
Nah, disjungsi operatornya sama seperti penjumlahan dalam matematika biasa. Ingat, di sini satu itu bernilai benar. Berarti nanti benar ditambah benar ya hasilnya benar, bukan dua benar lagi. Ya, agak berbeda dengan di matematika biasa. Sehingga di sini berarti satu ditambah satu, ya satu, benar ditambah benar ya tetap benar, berarti satu. Kemudian satu ditambah nol, satu juga. 0 ditambah 1 hasilnya 1 juga, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Berarti kita lihat untuk disjungsi, berarti di tabel kebenarannya atau proposisi majemuk yang menggunakan operator disjungsi semuanya, maka akan bernilai salah apabila keduanya salah, dan akan bernilai benar apabila salah satu dan keduanya itu bernilai benar. Jadi Anda ingatnya yang sedikitnya saja. Berarti jika keduanya salah, maka salah, yang lainnya berarti benar. Ini kebalikan dari konjungsi. Ya, contoh logikanya misalkan seperti tadi, ketika menggunakan kartu identitas, ya bisa salah satu atau kedua-duanya. Ini KTP sama SIM, ini hanya SIM saja, ini hanya KTP saja. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga negasi. Nah, kalau negasi ini berarti kebalikan ya. Sehingga berarti tabel kebenarannya kalau ini P, maka negasi P itu akan kebalikan dari sini. Berarti kalau P-nya bernilai benar, maka berarti negasi P-nya akan bernilai salah. Apabila ini bernilai 1, berarti ini menjadi 0 dan kebalikannya. Makanya negasi nilainya akan kebalikan dari proposisi atoniknya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pernyataan seperti ini? Misalkan P menyatakan bahwa 43 adalah bilangan prima, Q menyatakan bahwa bilangan prima selalu ganjil. Berarti kalau seperti ini, kalau yang ditanyakan adalah konjungsi dari P dan Q, kita lihat masing-masing pernyataannya. 43 adalah bilangan prima, betul tidak? Ini betul, berarti ini proposisinya adalah benar, berarti satu nilainya. Sedangkan bilangan prima selalu ganjil, salah ya, karena 2 itu bilangan prima, berarti Q itu bernilai 0, berarti tinggal ini aja, 1 dikalikan 0, berarti 0. Maka berarti kesimpulannya dari proposisi majemuk tersebut 11 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil itu adalah salah. Bisa dipahami ya gitu. Nah, operator tadi konjungsi biasanya digunakan untuk memudahkan kita dalam pencarian ya. Contoh misalkan di sini kita akan mencari tentang aljabar atau boolean. Berarti kita tuliskan aljabar or boolean. Berarti nanti ketika di enter akan memunculkan tentang aljabar saja, boolean saja atau keduanya. Ya, gitu. Misalkan, sedangkan kalau seperti ini aljabar or boolean and matematika, berarti salah satu atau keduanya dari sini yang ada dalam kurung dan kata matematika, sehingga hasilnya akan seperti ini. Ada aljabar, kemudian ada matematika, kemudian ada matematika aljabar, ini matematika, kemudian aljabar boolean matematika. Bisa dipahami ya gitu. Nah, untuk proposisi bertingkat ini nanti kita bahas lebih lanjut ya gitu. Biasanya proposisi bertingkat itu digunakan tanda kurung ya untuk mengelompokkan subekspresinya ya, untuk tidak mensalahartikan pernyataannya. Contoh misalkan kalau ada pernyataan seperti ini, saya baru saja bertemu teman lama dan dia bersama anak atau keponakannya. Kalau tidak menggunakan tanda koma atau tanda kurung maka akan pengertiannya berbeda. Misalkan tadi ya, kalau kita gunakan berarti ini ibaratnya P, berarti P dan Q atau R, maka hasilnya akan berbeda dengan seperti ini. P dan Q berarti saya baru saja bertemu teman lama dan dia bersama anak ya, atau keponakannya. Berarti seolah-olah anak atau keponakannya, kita nggak tahu apakah anak atau keponakannya. Tetapi kalau yang ini berarti kita bertemu teman kita dan dia itu bersama anak dan keponakannya. Bisa dipahami ya gitu. Nah, di sini pada proposisi bertingkat tanda kurung memiliki posisi lebih tinggi, begitupun dengan negasi. Jadi kalau ada negasi berarti kita harus lakukan operasi negasi dulu, baru negasi yang lainnya. Baru maksudnya operator yang lainnya yaitu konjungsi dan disjungsi. Contoh misalkan negasi P konjungsi Q, artinya berarti kita negasikan dulu P, baru hasilnya dikonjungsi dengan Q. Bukan kita konjungsikan dulu P dan Q baru dinegasikan. Bisa dipahami ya gitu. Nah, contoh misalkan
Kalau seperti contoh ini ya, latihan Anda berarti buat tabel kebenaran seperti ini. Berarti cara membuatnya untuk yang pertama ini Anda berarti tinggal membuat kolom P ya, kolom P berarti untuk yang pertama ya, kemudian kolom Q, kemudian cari negasi Q dulu karena negasi Q menjadi derajat lebih tinggi ya gitu. Kita lihat berarti di sini memiliki berapa operan? 2 saja, yaitu P dan Q. Berarti di sini ada 4 baris. Kolom pertama berarti 1 1 0 0 ya gitu. Kolom kedua berarti 1 0 1 0. Ini untuk memudahkan kita sehingga nanti kemungkinannya akan terurut semuanya, tidak ada yang terlewat. Kemudian negasi Q berarti kebalikan dari negasi Q, berarti ini menjadi 0 1 0 1 ya. Nah, setelah negasi Q diketahui, baru kita cari P konjungsi negasi Q ya, negasi Q gitu. Nah, berarti yang kita operasikan yang ini saja, P, yang ini kolom 1 dengan kolom 3, kolom 2 nya tidak usah dilihat lagi ya gitu. Karena konjungsi berarti ini adalah dikalikan, berarti 1 dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Kemudian 1 dikalikan 1 maka hasilnya adalah 1. 0 dikalikan 0 maka hasilnya itu adalah 0. Dan 0 dikalikan 1 maka hasilnya adalah 0 gitu. Sehingga nilai kebenaran dari P konjungsi negasi Q hasilnya adalah 0 1 0 0 atau false ya, false, true, false, false. Bisa dipahami ya gitu. Nah, yang lainnya silakan Anda kerjakan, berarti menjadi oleh-oleh ya gitu. Nah, ini untuk yang ekspresi logika yang banyak. Untuk minggu depan berarti kita masuk ke proposisi majemuk, akan menghasilkan yang disebut dengan tautologi dan kontradiksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Tetap semangat. See you later.